Dua cinta yang berbunga-bunga, mekar harum di hati sanubari sepasang kekasih. Sangat pantas diibaratkan bagaikan kembang dan tangkai. Yang satu tak bakal mampu hidup tanpa yang satunya menopang. Tangkai adalah penyangga kehidupan si cantik bunga. Dan si bunga bakal mekar menawan manakala ada tempat berpijak yang kokoh, menghidupi dan memanjakannya. Barulah sang bunga dapat memamerkan pernik-pernik keindahannya. Pendengar, hidup dalam ketergantungan menyebabkan satu saling mengisi yang lainnya. Masing-masing mempunyai perannya sendiri-sendiri. Peran dan tanggung jawab keduanya bakal menumbuhkan kehidupan baru, buah dari cinta kasih mereka. Bunga itu tidak akan setangkai lagi, akan menyembul bunga-bunga cantik menawan lainnya yang akan menyegarkan dan memperindah nuansa kehidupan. Buah-buah cinta akan menebarkan keindahan, keharuman, dan pesona. Siapapun yang melihatnya akan melantunkan tembang-tembang merdu dengan keindahan syair Bak Untean seorang pujangga. Pendengar, selamat berjumpa kembali dengan Cerbung Bersuara. Kalau bukan aku, jangan dia. Kali ini sampai pada episodenya yang ke-23. Di episode ini kita diajak belajar memahami buah kesabaran dari Dhiran, suami yang pada awalnya dilecehkan istrinya. Namun karena wibawa Dhiran yang selalu dijaga, pada akhirnya Menur, istrinya, mulai menurunkan egonya dan berusaha menjadi istri yang berbakti, bukan hanya kepada suaminya, tapi juga kepada mertuanya. Saling pengertian dan saling menerima kelemahan dan kelebihan pasangan adalah kunci utama dalam meraih kebahagiaan. Tak gampang memang, namun jika ada yang berusaha menggilas peran pasangannya, maka sampai kapanpun yang namanya damai sejahtera bakal tidak sudi mampir dan berperan di kancah kehidupan rumah tangga. Kebahagiaan itu harus diupayakan, dipupuk, dan dipertahankan. Penasaran ingin tahu akhir cerita ini? Dengarkan Cerbung Bersuara ini sampai tuntas. Selamat mendengarkan. Apapun yang kita lakukan, pastinya selalu digerakkan oleh keinginan hati dan atas persetujuan pikiran. Jika ketiganya, hati, pikiran, dan perbuatan kita sinkron, maka perbuatan kita akan membuahkan sesuatu yang bisa membuat damai. Ketika kita tidak memelihara rasa benci, sakit hati, cemburu, iri, dan dengki, maka hanya rasa damai itu yang menuntun jalan hidup kita. Ketika sudah tidak ada lagi kesombongan pada diri Menur, tidak ingin menang sendiri, dan hatinya sudah bisa berdamai dengan kenyataan bahwa ia adalah istri Dhiran, maka damai sejahtera selalu menyelubungi hidupnya, hidup Dhiran dan orang tua mereka. Menur bertekad untuk melupakan Anggara. Ia tentu saja tidak bisa seketika. Perlahan-lahan tapi pasti, itulah arah keinginan Menur
untuk menggugurkan hasratnya menyimpan cinta Anggara. Kang, coba kamu pegang di sini, Kang. Menur menarik tangan Tiran lalu ditaruh di atas perutnya yang sedikit menonjol karena ditendang bayi dalam perutnya. Tiran mengelus-elus perut istrinya sambil tersenyum lembut. Sepertinya anakku laki-laki ya, Nur. Taunya dari mana, Kang? Lah dia menendang-nendang. Pasti dia suka bermain sepak bola. Biasanya yang suka sepak bola kan laki-laki. Lalu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Maklum, suami istri itu belum berpengalaman, namun mereka tampak bahagia sebagai pasangan muda. Ngawur saja kamu tuh, Kang. Menur jiwit lengan suaminya, lalu menyandarkan kepalanya di pundak Tiran. Kamu ingin anak laki-laki atau perempuan toh, Kang? Kasih tahu enggak ya? Kang Tiran nih loh. Menur semakin keras menyubit lengan suaminya. Aduh, sakit cantikku. Tiran meringis menahan sakit sambil tangannya melepaskan diri dari jubitan Menur. Mungkin enggak ya, Nur, anak kita kembar? Kalau kembar, cowok dan cewek, wah pasti rumah kita bakal gayeng tiap saat. Tiran berhandai-handai ingin mempunyai anak laki-laki dan perempuan sekaligus. Satu saja susah kan ngopeninya, apalagi dua. Bisa-bisa aku harus resign dari pekerjaanku. Aku senang kok, Nur, kalau kamu tidak bekerja. Jadi ibu rumah tangga saja. Itu tugas yang mulia loh, Nur. Waktu dan perhatianmu semuanya untuk ngurusi anak dan suami. Menur diam saja. Dalam hatinya, ia tak ingin hanya menjadi ibu rumah tangga. Ia ingin bergaul secara luas dengan orang-orang kantoran. Berpengalaman menjadi pegawai akan menambah wawasan yang tidak bisa didapatkan jika ia hanya menjadi ibu rumah tangga. Menur membayangkan jika ia menjadi ibu rumah tangga, pastilah pekerjaannya hanya itu saja. Memasak, mencuci, bersih-bersih rumah, dan momong anak. Begitu saja setiap hari. Bergaulnya juga hanya dengan orang-orang tertentu saja. Setiap hari hanya ketemu anak, suami, mertua, dan para tetangga yang itu saja. Aku lebih suka tetap menjadi pegawai kok, Kang. Jangan suruh aku berhenti bekerja ya, Kang. Kepala kantorku malah mendorong aku supaya ikut tes pegawai negeri. Kamu kan juga senang toh, Kang, kalau aku jadi pegawai negeri? Tentu saja aku senang. Boleh-boleh saja kamu kerja kantoran, asal kamu bisa membagi waktu. Tidak menelantarkan anak dan suamimu. Tentu tidak, Kang. Kalian adalah prioritas utamaku. Benar ya, sayang? Iya. Tiran merangkul istrinya dan mencium keningnya. Menur tertawa gembira berada dalam pelukan suaminya. Ada damai di sana.
Setelah kandungan Menur besar, Tiran tidak mengizinkan istrinya kerja naik motor sendiri. Setiap hari Tiran mengantar dan menjemput istrinya. Semakin hari Menur semakin manja dengan suaminya. Begitu juga Tiran, senang memanjakan istrinya yang sedang mengandung itu. Apapun keinginan istrinya selalu dituruti. Bahkan sekarang Tiran mengantar dan menjemput istrinya bekerja, tidak lagi naik motor. Tiran sudah berhasil membeli mobil. Hasil panennya berlimpah, ditambah lagi uang tabungannya yang sudah lebih dari cukup untuk membeli mobil. Sekarang mereka kemana-mana naik mobil. Bahkan Pak Marto dan Bu Marto, orang tua Tiran, sering minta diantar ke kota hanya untuk sekedar jalan-jalan atau belanja keperluan bulanan. Ya, karena punya mobil baru itulah, makanya mereka ingin memanjakan diri dengan bersenang-senang. Mereka ingin menikmati hasil kerja kerasnya di sawah. Keluarga Tiran menjadi keluarga terpandang di desanya. Petani yang berhasil. Orang-orang desa pada iri dengan keluarga Pak Marto. Mereka juga ingin berhasil seperti keluarga Pak Marto. Punya istri cantik yang membawa rezeki. Buktinya, setelah Tiran menikah dengan Menur, ekonomi keluarga semakin melejit. Bu Marto menunjukkan rasa senangnya. "Le, kamu kebenaran loh memperistri Menur. Memang sudah jodoh sih ya. Istrimu itu ngerejekeni. Semoga saja anakmu besok kalau sudah lahir juga membawa rezekinya sendiri ya, Le." "Semoga saja ya, Mbok. Minta doa restu si Mbok saja." "Sudah pasti, Le. Si Mbok selalu mendoakan kalian hidup rukun dan bahagia." Tiran tersenyum lalu mencium pipi si Mboknya. "Kang Tiran, besok Minggu kita ke kota yuk, Kang. Aku mau belanja keperluan bayi kita." "Boleh saja. Kalau beli baju bayi, warnanya yang netral saja ya, Nur. Bisa untuk cowok dan cewek. Kita kan belum tahu jenis kelamin anak kita." Iya, Kang." "Oh iya, Kang. Besok di pasar Beringharjo kita beli soto daging sapi ya, Kang. Itu loh, yang di tengah pasar. Aku mau soto dan nasinya dipisah. Lalu aku mau minta ditambahi babat iso yang dipotong-potong, ditaruh di mangkok tersendiri. Pasti seger banget ya, Kang. Aku mau pakai sambalnya yang agak banyak. Pasti enak sekali ya, Kang. Pedas, panas, seger, dan pastinya enak banget. Nggak sabar aku menunggu hari Minggu." Tiran tersenyum. Dia lalu mides hidung Menur yang mancung dengan gemas. "Aduh, Kang, sakit." "Ocehanmu membuat aku jadi kemecer, ingin makan soto pasar Beringharjo." Dari makan soto, lalu aku pingin minum dawet. Itu loh, Kang, dawet yang cendolnya terbuat dari beras, bukan dari pati kanji.
warnanya putih. Lalu sirupnya dari gula pasir diberi warna merah. Kamu tahu nggak, Kang? Es batunya tidak dikepuk tapi dibiarkan utuh. Ditaruh di baskom besar bersama dengan cendolnya. Santan dan sirupnya ditaruh di tempat terpisah. Pasti segar sekali ya, Kang? Ya nggak tahulah aku. Kan masih besok minggu. Sekarang kan belum merasakan. Jawaban Tiran hanya untuk menggoda istrinya saja. Lalu mereka berdua tertawa. Menur menggelendot manja di bahu suaminya. Tiran tak tahan dengan sikap aleman Menur. Ia bopong istrinya yang cantik itu, lalu ia bawa masuk ke kamar. Sampai disinilah perjumpaan kita kali ini. Kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Jaga hati, jaga kesehatan, dan tebarkan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita. Tebarkan senyum Anda. Tuhan memberkati.